Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa. Kalian sudah siap? Kita bahas kembali ya mengenai perkembangan terbaru terkait dengan tenggelamnya Tank Monida di hari-hari terakhir ini. Mudah-mudahan tanggal 22 atau 23 nanti segera diumumkan apa official penyebab resmi dari Tank Monida tenggelam yang akan disampaikan oleh penyidik di Nontaburi. Nah teman-teman, ada beberapa hal yang menurut aku perlu kita perbincangkan adalah semakin banyaknya teman-teman dan juga media di Thailand, netizen terutama ya, yang semakin yakin bahwa ada indikasi bahwa Teng Mo ini sebenarnya memang saat itu sedang bekerja sebagai escort atau jual diri lah, boleh dibilang seperti itu. Tapi kita masih menantikan fakta-faktanya dan aku menghargai setiap orang punya pendapat masing-masing. Tapi kalau secara pendapat aku pribadi ya, logikanya begini, banyak sekali teman-teman Teng Mo yang mengatakan di 2 tahun terakhir ini, tepatnya setelah masa pandemi COVID ya, itu Teng Mo tuh punya permasalahan dengan ekonomi, ada banyak hutang, ada banyak pendapatan yang menghilang, itu adalah kesulitan ekonomi. Yang kedua adalah mengenai kasus yang dia tenggelam ini sendiri dengan 22 luka yang menurut aku juga sangat kecil kemungkinan kalau hanya murni karena kecelakaan. Kalau memang dia memang mau menjadi seorang escort, boleh dibilang adalah lontong ya, kalau dalam bahasa Indonesia teman-teman bilangnya seperti itu, ya nggak mungkin lah dia harus melewati hal-hal kesulitan seperti ini. Kenapa juga dia harus dihabisi? Kenapa juga dia harus struggle secara ekonomi kalau memang dia tuh mau jualan diri? Makanya aku sangat yakin sekali Teng Monida, aku sangat yakin dia tidak ada niatan untuk menjual harga dirinya. Makanya sampai sekarang pun masyarakat Thailand masih percaya dengan hal ini, dan kalau memang saat itu dia memang sudah bekerja dan menjadi escort hanya menemani, masyarakat Thailand juga yakin percaya bahwa nggak mungkin dia mau melakukan hal seperti itu yang berhubungan dengan berkhianat lah dengan kekasihnya, yaitu adalah Bird. Karena dari sejumlah wawancaranya dia di media masa Thailand ya, bahwa Bird itu adalah sosok pria yang sangat dia beruntung dapatkan dan bahkan dia ingin memiliki anak dengan Bird. Jadi itu menurut aku poin pertama yang harus kita tahu secara logika. Nggak mungkin menurut aku Teng Mo itu memang secara sadar dugaannya mau menjual dirinya. Kalau dia mau menjual dirinya nggak perlu kesulitan ekonomi dengan cantik seperti itu. Terus juga nggak perlu dia dihabisi kalau seandainya ada indikasi pembunuhan seperti itu. Nah kemudian juga teman-teman, pada saat ibunya Teng Mo ya, Ibu Panida, melihat foto-foto punggungnya Teng Mo di isu mengenai foto yang paling terdekat ini, Ibu Panida tuh heran ya, waktu ditanya sama Amarin TV lewat wawancara by phone ya, kenapa Sen kok sekarang sangat terbuka sekali dengan media massa? Kalian masih ingat betapa Sen Job pada saat awal-awal diperiksa di Nontaburi, kantor kepolisian Nontaburi, itu kan menghindari wartawan sampai larilah drama seperti ini itu. Tapi kok di pemeriksaan terakhir beberapa hari lalu, Sen dengan santai aja. Dia bersedia ngobrol dengan wartawan, bahkan dia sendiri yang sudah menelpon para wartawan untuk memberitahu akan ada press conference, karena sebenarnya dia bisa aja pada saat pemeriksaan terakhir, bukan pemeriksaan sih, tepatnya itu cuman kayak lapor diri karena dia sudah menjadi tersangka untuk pasalnya itu adalah kelalaian ya, bukan keterangan palsu, tapi kemungkinan besar ada kesana juga, tapi masih sedang diproses. Kan dia diperiksa tuh jam 1 sampai jam 1 lebih 10, hanya 10 menit. Dia bisa aja langsung kabur sebenarnya, tapi dia dengan sengaja menanti wartawan, memberikan waktu untuk melakukan konfirmasi apapun. Dan Seng juga mengatakan bahwa yang mengambil foto itu saya gitu, dan dikirimkan ke penyidik dan juga ke teman-temannya. Ini ada apa menurut Ibu Panida? Kenapa kok Sen tiba-tiba langsung begitu terbuka dengan media massa? Saya sekarang sedang lelah dan pusing dan hanya menunggu penyidik saja. Por dan Robert juga tak pernah hubungi saya lagi. Ini keterangan dari Ibu Panida yang didapatkan dari wawancara dengan Amarin TV. Yang menarik adalah pada saat ngebahas Por dan Robert ya, tak pernah menghubungi saya lagi. Aku tahu lah kalian sudah berpikirnya kemana. Masalah uang kan ya. Ya, karena kan Por dan Robert adalah dua orang yang sudah berjanji akan mengabulkan permintaan Ibu Panida dengan uang 30 juta baht. Tapi sampai sekarang masih belum ada juntrungan seperti apa. Terus kita lihat nanti ya, mungkin Ibu Panida pusingnya juga salah satunya karena ini juga. Tapi ya, let's see lah, apakah uang itu akan menjadi kenyataan ataukah hanya sekedar angin belaka aja. Oke, kemudian Ibu Panida mengatakan tentang si
Mr. Genius ya, yang akan segera umumkan apa video yang menurut dia sangat fundamental, yang katanya akan mengguncang kasus Teng Monida. Ibu Panida cuma bilang begini, kalau ada bukti baru atau kasih keterangan dari 5 saksi tersebut, laporlah ke penyidik, jangan lapor ke media massa. Ada benernya, tapi ada juga nggak benernya. Kenapa? Kadang kalian masih ingat teman-teman si Mr. Santana kan ya, yang melaporkan 2 nomor telepon yang diduga adalah miliknya Por dan juga stafnya yang memesan hotel untuk atas nama Teng Monida. Sampai sekarang pun Mr. Santana komplain, kenapa laporan saya itu nggak ditindaklanjuti? Mungkin banyak orang-orang, terutama para ya orang-orang penting lah di Thailand ya, politikus, terus juga pengacara atau orang-orang besar jabatan sebelumnya, akan sia-sia gitu kalau hanya melaporkan ke penyidik aja. Makanya ya sama seperti di Indonesia sebagian, no viral, no justice. Makanya kalau sudah si Mr. Genius ini akan melakukan press conference segera sesaat lagi, itu makanya akan menjadi perhatian masyarakat. Kalau sudah diperhatiin sama masyarakat, Nontaburi, kepolisiannya akan langsung bertindak secara singkat. Itu aku paham sekali. Makanya aku bilang, apa yang dikatakan Ibu Panida ini ya nggak 100% salah, tapi juga nggak 100% benar. Karena ada strategi-strategi yang harus digunakan. Kalau hanya mengikuti prosedural, kayaknya nggak bakal didengarkan. So, that's the point. Kakak Teng Mo gimana Anjas? Kakak Teng Mo namanya adalah Thai Dayot atau Thai Dice Dijab. Itu juga dikonfirmasi sama TV ini, Amarin ya. Dia menanyakan begini, gimana pendapat Anda mengenai kasus Teng Mo, terus juga mengenai ada konferensi pers hari ini, beberapa jam lagi dari Mr. Genius tersebut, yang dikatakan oleh Thai Dayot begini, saya nggak khawatir tentang pengumuman Teng Monida itu ditunda, karena awalnya 18 tapi ditunda nggak tahu sampai kapan, mungkin 25 maksimal lah menurut aku, 25 April. Saya nggak khawatir. Terus juga mengenai konfirmasi, iya saya diundang oleh Mr. Genius untuk datang pada saat melakukan press conference hari ini beberapa jam lagi, tapi saya sudah konfirmasi tidak akan datang, alasannya karena saya khawatir dengan COVID. Jadi isu COVID juga masih cukup tinggi di Thailand ya. Kita lihat nanti, dia hanya akan memantau dari internet dan juga TV aja. Itu adalah yang disampaikannya. Nah, kemudian kalau menurut Mr. Poramate Intarachum, Director General of the Office of the Attorney General. Jadi kayak direktur dari persatuan kayak pengacara di Thailand begitu, mengatakan begini. Kalau kasus pengumuman Teng Mo itu ditunda, harusnya penyidik minta lebih dulu bukti apa yang akan dirilis oleh Mr. Genius. Aku nggak tahu, iya benar juga sih, make sense ya. Karena kan pengumuman officialnya ditunda, alasannya karena tanggal 22 nanti akan ada pemeriksaan salah satu saksi ahli lagi terkait dengan CCTV yang sudah aku bahas di video sebelumnya. Ya kenapa nggak sembari menunggu proses itu, kenapa nggak minta data dari Mr. Genius tersebut untuk disampaikan ke penyidik Nontaburi? Ataukah karena gengsi, atau karena sudah tahu, atau sebenarnya sudah dilakukan tapi tidak ada respon, sama seperti Mr. Santana yang sudah melaporkan beberapa hal tapi Mr. Santana pun mengklaim nggak ada yang direspon tuh seperti apa, nggak ada yang ditindaklanjuti. Agak susah juga ya teman-teman. Makanya yang dinyatakan oleh si Mr. Poramate ya secara logika, secara aturan hukum kayaknya enak ya di atas kertas gitu ya, kan masih nunggu, kenapa nggak kerjasama aja gitu, biarin lebih terungkap dengan cepat. Tapi kan nggak sesimpel itu, kita nggak tahu ada apa di balik si Mr. Geniusnya. Mungkin ada sesuatu hal yang nggak disampaikan di media massa. Begitupun juga dengan penyidik Nontaburi, mungkin mereka juga ada beberapa hal yang tidak disampaikan di media massa, yang kita hanya bisa memahaminya melalui hal-hal yang tersirat aja. So, memang sangat complicated kasus Teng Monida, karena nggak melulu hanya mengenai dugaan kasus pembunuhan, tapi sudah berhubungan dengan politikus, berhubungan dengan para pengacara, dan juga banyak stakeholder yang ada di sini. Oke, that's it yang bisa aku bahas mengenai perkembangan terbaru kasus Teng Monida. Dan jujur kalau dibilang, sekali lagi teman-teman yang komentar bahwa Teng Mo itu jualan diri, aku yakin, aku 99% sangat yakin.
dengan fakta-fakta yang aku jelaskan tadi, nggak mungkin Teng Mo itu adalah berjualan diri, karena dengan efeknya dia meninggal dunia, 2 tahun terakhir nggak punya ekonomi yang baik, itu sudah sangat clear dan juga jelas sekali kalau dia mau jualan diri itu pasti gampang banget kan ya. Aku nggak meng-underestimate ya teman-teman yang jualan diri ataupun tidak ya. Walaupun seandainya Teng Mo pun beneran jualan diri, ya bukan berarti kan dia berhak dieksekusi jika seandainya dia adalah korban pembunuhan gitu. Jadi itu adalah yang pertama. Yang kedua ya, aku nggak yakin aja bahwa dia menjual dirinya sendiri. Kalau emang menjual ya nggak usah ada pemaksaan, karena dengan 22 luka di tubuhnya Teng Monida itu sudah mengindikasikan ada sesuatu hal yang nggak wajar. Masa cuma sekedar jatuh aja, let's say pernyataan saya bener lah, cuma duduk mau buang air kecil di ujung, jatuh tiba-tiba ada 22 luka dan langsung meninggal dunia, itu nggak masuk akal. Memangnya di Sungai Chopra itu ada ikan hiu atau ada baling-baling gitu kan yang bisa ngebuat dia luka parah? Kan nggak seperti itu. Oke, so that's it yang bisa aku bahas. I think. Thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, tinggalkan komen. Dan terakhir, jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand, serta subscribe channel YouTube ini. Kawan kerap semuanya, selamat Ramadan, selamat beribadah semua teman-teman.